ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat guru kita Buya Rizal Al-Hasani selaku pendiri Triple A dan penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Kepada yang kami hormati Bapak Helmi Edianto selaku Direktur Triple A, Ibu Meli Yuswar selaku Kepala Sekolah Triple A, Ibu Riri Sundari selaku Kepala Rumah Tangga Triple A, Ibu Dina Chandra selaku Admin Triple A. Yang kami hormati para koordinator acara Bapak Raflis Caniago, Bapak Budi Purnomo, Ibu Heni Purwani, Bapak Hadril Busudin selaku pimpinan diskusi, Bapak Saad Murdi, pentadabur Al-Quran, Bapak Samsuryadi selaku pembuat piagam, serta yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dan pembimbing tahsin Al-Quran Al-Hasani, serta yang kami hormati seluruh bapak dan ibu peserta kajian Ba'dah Subuh. Semoga kita semua dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Zoom pengajian Ba'dah Subuh di Al-Hasani. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Izinkanlah saya Wike selaku pembawa acara pada sesi pertama kajian pagi yang penuh berkah ini, Sabtu 17 Januari 2026, bertepatan dengan 28 Rajab 1447 Hijriah. Kita dianugerahi momen istimewa, perayaan milad pertama kelas Fatonah 14 dengan tema Esok yang Lebih Baik, dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang akan membuka tirai keberkahan acara kita hari ini. Dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang menyentuh hati. Kata sambutan dari Ketua Kelas Fatonah 14, Bapak Erman M. Zen. Dilanjutkan kata sambutan dari pembimbing kelas Fatonah 14, Bapak Master, Bapak Yayan, dan Ibu Ani Suswanti. Kemudian kata sambutan dari guru besar kita, Buya Rizal Al-Hasani. Acara selanjutnya, uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, dimulai dengan surah Al-Hasr, surah yang ke-59, ayat 18, dan dilanjutkan dengan surah Al-Insyirah, surah yang ke-94, ayat 7 sampai dengan 8. Kemudian penghayatan melalui puisi mengalirkan pesan keindahan dan kepekaan spiritual oleh Bapak Avicennia Darwis dan Ibu Noveri. Acara selanjutnya, pantun penuh hikmah dan keakraban. Acara berikutnya, lantunan puisi. Dilanjutkan dengan pantun Sunda. Kemudian testimoni inspiratif. Acara selanjutnya, sesi tematik dengan tema For a Better PPT oleh narasumber Bapak Zainuddin Fatriza. Dilanjutkan dengan doa dan terakhir penutup. Demikian rangkaian susunan acara perayaan milad pertama kelas Fatonah 14
yang telah kami bacakan. Marilah kita memulai rangkaian kegiatan ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala ucapan dan amal yang terucap pada hari ini dirahmati Allah dan diterima sebagai ibadah yang murni di hadapannya. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Asr, surah ke-59, ayat 18 sampai dengan 20, yang akan dibacakan dengan tartil yang indah oleh Ibu Yasnidar, disertai sari tilawah yang mendalam oleh Ibu Sri Hartani. Ibu Sri Hartati. Kepada Ibu Yasnidar dan Ibu Sri Hartati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bus, kemana aja Pak Bus? Alhamdulillah Pak Zai. Alhamdulillah. Masih keliling-keliling Indonesia. Oh sama nih, saya juga Pak Zai sehat benar nih Pak. keliling Bekasi tapi saya. Silakan kepada Lanjut, Ibu Pak Widoy. Yasnidar dan Ibu Sri Hartati, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah. Oh, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة
Aku berlindung kepada Allah Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kecepatan masuknya, kecepatan Mas. masuk tadi. Stop, Masya taruh, Allah. lanjut. Mau ngitung durasi Masya sudah. Allah, Lanjut. sungguh syahdu dan mengharukan lantunan kalam robani yang baru saja mengalir, seakan menyentuh jiwa dan membangkitkan kerinduan kita akan keesaannya. Itulah keindahan Al-Quran yang abadi, simbol keagungan dan kemuliaan kitab suci yang menjadi pedoman umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat pahala berlipat bagi Ibu Yasnidar dan Ibu Sri Hartati yang telah membacakannya, serta bagi kita semua yang mendengarkannya dengan hati terbuka. Amin ya Robbal Alamin. Silakan Ibu Emi. Ya lanjut aja dulu deh. Oh, baik. Kok aku nggak pegang teksnya? Ini teksnya Bu Emi ya. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya M. Nidar selaku pembawa acara pada sesi yang kedua pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026, bertepatan dengan 28 Rajab 1447 Hijriah, untuk membacakan susunan pelaksana Milad kelas Fatonah 14 sebagai berikut. Ketua Pelaksana, Bapak Afisenia Darwis. Sekretaris, Ibu Novi Yendra Indah. Pembawa acara, Ibu M. Nidar dan Ibu Wike. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memasuki acara pokok pada pagi ini, yaitu milad pertama dari kelas Fatonah 14. Kita mulai dari kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelas Fatonah 14, Bapak Erman Enzen. Kepada Bapak Erman, kami persilakan. Ada ya? Pak Herman yang nggak ada, Bu. Pak Erman nggak hadir. Baca langsung ya. Terima kasih kepada Bapak Erman. Lanjut aja. Dilanjutkan kata sambutan dari pembimbing kelas Fatonah 14 yang akan disampaikan oleh Bapak Master, Bapak Yayan, dan Ibu Ani Suswanti. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Master. Bapak Master Jayasmen ya. Oh, komplit. boleh. Sebentar. Kita kira-kirain
10 menit. 10 menitan Ya, umpamanya ya, nanti kita ya, hitung. Oke, berarti 30 menit Terima- bertiga. ya. Terima Oke. kasih kepada Bapak Master. Selanjutnya kepada Bapak Yayan kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Yayan. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Ani Suswanti. Kepada Ibu Ani dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ani Siswanti. Terima kasih, kami kelas Fatonah 14 sangat senang dibimbing oleh Pak Master, Pak Yayan, dan Ibu Ani Suswanti. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara yang tentunya kita tunggu-tunggu, kata sambutan dari guru besar kita, Buya Rizal Al-Hasani, yang menjadi puncak keberkahan acara ini. Kepada Buya kami persilahkan. Oke, 10 menit anggap. Lanjut. Ya. Terima kasih Buya. Semoga ilmu yang Buya kenalkan kepada kami seluruh anggota Al-Hasani menjadi amalan ibadah Buya yang mengalir terus-menerus dan tak putus-putus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Buya. Izin Acara usul selanjutnya. Bu Wika, Ya. mungkin kalau Buya dikatakan puncak keberkahan mungkin kurang tepat kali ya. Puncak keberkahan itu kan Al-Quran, jadi mungkin bagusnya di narasinya Diganti apa yang bagus coba? di- Langsung aja. Apa? Sebagai kalau Pemberi keberkahan, pemberi dan Puncak. pemberi Jadi keberkahan itu Allah, iya. bukan Buya kan. sebagai Ya. pemberi ilmu sajalah. hmm, Pemberi ilmu Atau yang itu Bukan ya dari Kristen. pemberi ilmu, apa kata penuntun yang ilmu pasnya? ya, Yang penuntun kami ke jalan apa ya? Apa ya? Coba bahasa Indonesia yang mana Bu Adesti? Pembuka jalan Apa? gimana? Ah, Oh, Pembuka yang jalan membuka ya, jalan ya. ya. Pembuka Yang jalan. membuka jalan. Menuju keberkahan Allah. Ya betul. Tuh, Ayo pas langsung edit. Baik Bu Adesti. nggak sia-sia Bu Ade nih. Kan ada Bu Guru tuh fungsinya kan? Jadi tibalah kita pada acara yang tentunya kita tunggu-tunggu, kata sambutan dari guru besar kita, Buya Rizal Al-Hasani, yang membuka jalan menuju keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Untuk Rabbal kita bersama. alamin. Allah, Pembuka keberkahan Allah, jalan keberkahan untuk buka kita jalan bersama. menuju keberkahan untuk kita bersama. Amin. Membuka jalan menuju keberkahan Allah untuk kita bersama. Pada Buya kami persilahkan. Terima kasih Buya, semoga ilmu yang Buya kenalkan kepada kami seluruh anggota Al-Hasani menjadi amalan ibadah Buya yang mengalir terus-menerus dan tak putus-putusnya. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dimulai dengan surah Al-Hasan, surah ke-59 ayat 18 dan surah Al-Insyirah, surah yang ke-94 ayat 7 sampai dengan 8 yang akan disampaikan oleh Ibu Noviendra Indah, Ibu Akmalia, Ibu Sastra Ermita, dan Ibu Ivon. Kepada Ibu Noviendra Indah, Ibu Akmalia, Ibu Sastra Ermita, dan Ibu Ivon kami persilahkan. Terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang saya Pak Haji. Ya coba. Ada filenya kan ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Uraian secara gramatikal Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 dengan metode Al-Hasani bersama saya Noviendra dan Ibu Sastra Ermita dari kelas Fatonah 14, milad pertama Fatonah, Sabtu 17 Januari 2026. Ini film ini. Salah. Salah filenya. Oh, salah. Oh, salah. Dia lain lagi ya, enggak. Ini film ini. Bukan yang PPT. Oh, yang PPT ya. Lanjut aja Pak J dulu ya, saya cari dulu. Jadi ini exit ya. Mana ya filenya? Dapat. Saya kirim ulang nih kalau nggak ada. Siapa namanya? Bu Ferry. Iya. Pak J aja dulu nge-share-nya lah. Belum dapat. Lama Udah tuh saya kirim di WA. Di WA ya? Di WhatsApp. Udah nyampe belum? Di WhatsApp saya jangan timbul ya. Tahu, ntar biar cepet dah saya. Ya enggak pandai saya cepat. Biar cepet dah ya. Soalnya ngitung waktu soalnya kita kan. Login nih. Oke, silakan. Iya, apa aja yang nge-share. Oh, gitu waktu ya? Iya. Salah ya. Oh, itu. Tata. Salah. Pakarnya pakai salah juga. Iya. Silakan. Udah. Uraian secara gramatikal Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 dengan metode Al-Hasani bersama Noviendra dan bersama saya sendiri Noviendra dan Ibu Sastra Ermita dari kelas Fatonah 14, milad pertama kelas Fatonah, Sabtu 17 Januari 2026. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 terdiri dari 3 bagian yang dibagi dalam 23 penggalan, yaitu bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 14, bagian 2 penggalan 15 sampai dengan 17, dan bagian 3 penggalan 18 sampai 23.
Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, alladzina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, ittaqu. Penggalan keenam, allaha. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, lam sukun. Penggalan kesembilan, tanzur. Penggalan ke-10, nafsun. Penggalan ke-11, ma. Penggalan ke-12, qaddamat. Ini penggalan ke-13. Harusnya li, ini penggalan ke-13 nih Pak Oh, Jai. salah ya? Gimana salahnya? Harusnya li ya? Iya. Oke. Berarti kurang dong penggalannya nih. Kalau nggak salah itu sampai penggalan 23 apa 20 berapa ya? Nah, B ini kurang Pak Jai. B sama ma ini dipisah. Wah, ampun. Bi mana? Emang siapa PSDR? Ini Bima ya? Ya, geser aja semua apa mau ditambah nih Pak Jai? Geser dulu aja Penggalan dulu ke-12, Pak Jai. qaddamat. Penggalan ke-13, li. Penggalan ke-14, Wah. ghadin. Hah? Penggalan ke-14, ghadin Pak Jai. Oh, Pindahin aja Odin. dulu Pak Ya, Jai. ya, ya. Kurang ya? Bagusnya diganti sekarang aja, ntar lupa lagi. Iya, takut lupa. Iya. Hmm. Oke. Berarti ini ke sini dong nih, sama nih. Di 14, 15, 16 ya? Ya. 17. Itu maknya juga, maknya. Emaknya. Itu maknya belum dapat nomor. Oke. 19. Garis Pak, supaya nggak nyambung sama tak maluna garis maknya. Mak mana? Ini Bima. Bima, maksudnya maknya digaris, diginiin juga ke bendera. Lah itu nggak kelihatan. Di 21-nya berarti mak. Nah. Tak malu nak. Oh. Bima tak Bener ya? 24. 23. Iya, 23. 23. Nah, kalian kacau ntar dibenerin ininya. Oke, lanjut ya. Dah. Lanjut. Penggalan pertama. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 bagian 1 penggalan 1 sampai 4. Penggalan pertama, ya. Bentuknya. Penggalan pertama, ya. Bentuknya huruf bermakna. Artinya, wahai.
Penggalan kedua, ayyuha. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya, waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, akar katanya amina, polanya af'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Penggalan 5, ittaqu. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya waw sukun alif di akhir. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang tautaqiyuna. Waw sukun berubah menjadi ta sukun dan melebur ke ta pola sehingga menjadi tattaqiyuna. Ini panahnya nggak ada nih Pak Jai, panah yang dari atas ke bawah. Apa mau dibikin sekarang? Oh iya. Hah? Tanya tidak merah. Yang tattaqiyuna. Wah, ada ini. Ada. Cuman dia nggak keluar nih. Oh. Bentar. Kenapa dia nggak keluar? Karena huruf ketiga akar kata merupakan huruf sia, maka dia berharokat sukun. Sukun bertemu dengan sukun, maka ia menghilang sehingga menjadi tattaqiyuna. Ini apa lagi? Dek. Karena waw sukun merupakan salah satu ciri dari pelaku antum, maka dia tidak bisa berubah, sehingga yang berubah adalah harokat pada qaf yang semulanya berharokat kasrah menjadi dhammah sehingga menjadi tattaquna. Untuk membentuk kata kerja perintah, dibuang huruf KKSAD-nya yaitu ta. Karena huruf pertamanya sukun, maka diberi alif penolong yang berharokat kasrah. Kemudian huruf akhirnya disukunkan dengan mengganti na dengan alif sehingga menjadi ittaqu. Pelakunya antum, akar katanya waqaya. Ini terdapat dalam buku materi halaman 32. Polanya ifta'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya kalian bertakwalah. Penggalan keenam, Allaha merupakan objek, artinya Allah. Penggalan ketujuh, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedelapan, lam sukun merupakan huruf bermakna yang mensukunkan kata kerja sekarang dan akan datang sesudahnya, artinya hendaklah. Penggalan ke-9, tanzur. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya tanzuru. Karena ada lam sukun sebelumnya, maka harokat ra yang berharokat dhammah berubah menjadi sukun. Cirinya ta di awal dan dhammah di akhir. Pelakunya hiya, akar katanya nazara, polanya fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 457 yang artinya dia sedang akan memperhatikan. Kok dia? Oh ya dia ya betul. Penggalan ke-10, nafsun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Cirinya
Ini ada yang ketinggalan nih Pak Jai. Tanwin di akhir. Ciri KB tanwin, bukan yang penggalan ke ya. Ciri KB tanwin. Apa lagi? Ciri subjek. Terus ciri subjeknya doma. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Ini hilang nih apa nih? Kata. Apa ya? Kata. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek doma, dan ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala, fa'ila ya. Pola kata bendanya fa'lun. Berarti fa'ila ya? Penggalan ke-11 ma. Terus? Merupakan kata penghubung, artinya apa yang. Penggalan ke-12 qaddamat, bentuknya kata kerja lampau, cirinya ta sukun di akhir, pelakunya hiya, akar katanya qadama, polanya fa'ala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 333 yang artinya dia telah berbuat. Penggalan 13 li merupakan huruf jar yang artinya untuk. Penggalan ke-14 ghadin, bentuknya kata benda kata kerja. Cirinya didahului huruf jar dan tanwin. Akar katanya ghadawa menjadi ghoda. Sesuai dengan analog kaidah satu huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 290, artinya hari esok. Godin, hari esok. Ini dibacain juga ya, yang surah Al-Hasyr, atau langsung aja penggalannya? Langsung boleh. Langsung aja ya, biar hemat waktu ya. Hemat waktu. Penggalan ke-15 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Ini ittaqu lagi ya? Ini bagian kedua bukan aku lagi nih Pak Jaya, ini Bu Sastra nih. Oh. Bu Sastra. Bu Sastra, nah itu diingat-ingat. Ayo Bu Sastra, maju. Ya. Untuk penggalan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sastra Ermita. Silakan Bu Sastra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Indah, penggalan ke-16 ittaqu itu kita narasinya enggak sama kayaknya nih. Nggak apa-apa, bebas aja lah. Ini juga nggak ada persiapan tadi itu. Iya. Iya, saya ada ketinggalan sepertinya. Tapi saya bacakan dulu ya, Indah, nanti kita samakan ya biar bagus nanti. Oh iya, oke. Ya, dari Indah itu bagus tuh. Nanti direkam biar sama nanti. Oh iya. Baca aja dulu ya. Nanti Indah benarkan ya. Oke. Penggalan ke-15 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16 ittaqu, bentuknya kata kerja perintah dengan ciri kata perintah. Hah? Ya, Apa tadi?
Bukan kata benda perintah, kata perintah. Kata Kata kerja. kerja perintah. Ya. Kata kerja perintah. Ya, kata Kerja kerja perintah. apa tadi? Ya, Ya, kata betul. kerja perintah. Cirinya waw sukun alif di akhir. KKP berasal dari KKSAD, yaitu tautaqiyuna. Huruf waw sukun melebur ke tapola, sehingga Kalau tadi lagi nih, Bu, waw sukun berubah menjadi ta, ya berubah menjadi ta sukun, kemudian Sukun. melebur ke ta pola gitu. berubah menjadi Ta waw sukun, ta sukun. Waw sukun. ya ta Waw sukun. sukun. Waw sukun Waw berubah sukun menjadi ta sukun. berubah menjadi ta sukun. Ya, ta Kemudian sukun. melebur ke ta pola. Kemudian melebur ke ta pola, sehingga menjadi tattaqiyuna. Kemudian harokat ya sukun pindah ke qaf, dan huruf ya menghilang menjadi tattaquna. Kalau Indah tadi gini, Bu. Tadi Ya. karena huruf ketiga akar kata merupakan huruf sia, Karena akar kata ketiga merupakan huruf sia, tadi apa ya? sia, sehingga Tapi ini ada, oh iya ya. Ya. Ini nggak ada penjelasannya, harusnya. ya Harusnya gini. ulang lagi tas. Ya, lanjut. Ke ta, ya. Ya, diulang lagi. Ya. Waw sukun melebur ke ta sukun. Waw sukun berubah Waw menjadi sukun, ta sukun. Ya. Waw sukun berubah menjadi ta Saya sukun. ringkas-ringkas saja, Indah. Ya. Nanti dibikin nasar-nasarnya Indah, jadi tinggal baca Indah. Iya. Iya, sama. siap. Ini lanjut aja dulu pelaku langsung. Iya, biar hemat waktu ya. lagi. Nanti kita samain ya Bu Citra ya. Nanti dikirim ya Anda ya. Dikirim Anda ya depannya. Siap. Ya, nanti disamain. Lanjut pelaku. Ya. Pelakunya antum, akar katanya waqoya, terdapat di buku materi halaman berapa tadi nih? Halaman 505 dibaca di depan, Bu. Ya. Polanya ifta'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Kalian bertakwalah. Artinya kalian bertakwalah. Penggalan ke-17, Allah berfungsi sebagai Pak Jai, ini arti dari penggalan 1 sampai 14 kayaknya ke skip deh Pak Jai. Itu udah berarti nggak itu ya? Oh, bagian pertama ya? Iya, artinya belum tuh. Kok bisa nggak ada? Oh ya, Hapus sama Pak Jai kali itu. Arti bagian pertama ya. Korupsi nih, siapa nih yang korupsi? Oke, nggak apa-apa, nanti dibenerin. Ini tak kosong ini. Nah, Ya, lanjut. Belajar korupsi kayaknya. Ya, penggalan ke-17 sudah. Ya. Ya. Kemudian penggalan ke-18. Ini bacain dulu arti Quran. Ya. Arti surat Al-Hasyr ayat 18 bagian kedua. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Lanjut. Langsung. Penggalan ke-18. Ini baca dulu ya. Surat Al-Hasyr ayat 18 bagian ketiga, penggalan ke-18 sampai penggalan ke-23. Penggalan ke-18, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, Allah yang berfungsi sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan ke-20, khabirun, bentuknya kata benda superlatif dengan ciri tanwin,
ciri superlatifnya sesuai pola. Akarnya qabara. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 43 yang artinya maha mengetahui. Penggalan ke-21 bi. Bentuknya huruf jar. Artinya dengan. Penggalan ke-22 ma. Bentuknya huruf bermakna. Artinya apa yang. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-23 ta'maluna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang dengan ciri ta di awal, waw sukunna di akhir. Pelaku antum. Artinya pelaku antum. Akar katanya alima. Polanya fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya kalian sedang akan mengerjakan. Langsung baca. Arti keseluruhan saja. Arti yang bagian ketiga? Oh, ada ketiganya juga nih, ketinggalan Iya. juga Indah. Nggak apa-apa Iya, keseluruhan Pak aja dulu. Yai. Tiga bagian. Ya. Langsung aja dulu ke sini. Alasan dulu. Arti keseluruhan dari surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Tidak ada di dalam kurungnya nih, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Hari esok itu di dalam kurungnya tidak dibuat akhirat. Boleh juga. Kalau di Quran ada akhiratnya, Bu ya? Iya. Berarti Kalau di sini- ditambahin dalam kurung kali. Yang dalam kurung. Memang aku yang lupa Pak Jai. Itu yang penggalan yang bagian satu itu memang nggak ada nih artinya. Dicek. Ini artinya juga yang ini nggak ada, Nda. Yang Di mana? aslimu nggak ada, arti yang bagian 1, bagian 2 nggak ada. Bagian 2 ada tadi. Bagian 2 Bagian ada dua satu. Ya, Bagian 1 yang nggak ada Pak Jai. Oh iya, bagian 1 ya nggak dan ada. ketiga. Emang belum ada ya? Belum. Ntar dikirim. Oke, lanjut. Ini berarti Al-Insyirah nih. Ayo lanjut. Malia lagi. Nah, ini siapa yang manggil berarti? Langsung atau dipanggil? Langsung aja dipanggil sama dipersilahkan aja sama Bu itu. Sastra. Oh, Iya. tadi kan Nggak ada udah langsung. saya sebutin semua. Apa Ya. Enggak, dari Bu dipanggil Sastra lagi? langsung Langsung ini aja ke estafet. Bu, Iya. dari Bu Oh, Bu Sastra. Sastra yang manggil ya. Estafet. Sastra manggil. Kemudian uraian secara Al-Insyirah ayat ke Selanjutnya 7 uraian akan sampaikan surat oleh Al-Insyirah gitu aja. uraian Selanjutnya. surah Al-Insyirah ayat 7 akan disampaikan oleh Ibu Akmalia dan Ibu Silakan Ipon. Ibu Akma. Silakan Atau kepada Ibu Akma disilahkan gitu. Ya, terima kasih. Saya langsung baca ya, nggak usah pakai assalamualaikum lagi. aja Bu Akma. Assalamualaikum. Langsung aja, Terima Bu. kasih. Oke, assalamualaikum Bu Sastra. lagi. Assalamualaikum. Salam tetap harus salam. Terima kasih Bu Sastra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian secara gramatikal Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 dengan metode Al-Hasani bersama Akmalia dari kelas Fatona 14. Langsung? Halo? Wakmal? Mana? Mau? Ya, Oh, Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Kayaknya auzubillah aja kali, nggak bismillah ya? Baca aja. Nggak usah pakai bismillah ya? Kan dia di tengah-tengah ayat. Baca. Tahu saja, Bu. Tahu Ya. saja boleh. Pakai buang bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idza faraghta fansab. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 terdiri dari 5 penggalan. nggak kebaca. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 terdiri dari 5 penggalan, yaitu penggalan pertama fa, penggalan kedua idza, penggalan ketiga faragta, penggalan keempat fa, penggalan kelima insab. Langsung baca, Bu. Belum kelihatan, Pak. Nah, Belum kelihatan. dalam Oke. dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 terdapat kalimat syarat, yaitu idza huruf syarat, faragta kalimat syarat, fa huruf jawab syarat, insab kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Penggalan pertama fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua idza, bentuknya huruf bermakna dan juga merupakan huruf syarat, artinya apabila. Penggalan ketiga faragta, bentuknya kata kerja lampau, cirinya tak di akhir. Pelaku anta, akar kata faragha, pola fa'ala. Ini terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus, belum ditulis ya. Oh iya, nggak apa-apa Artinya, bacain. artinya engkau telah selesai dari pekerjaan. MY berapa? Halo? MY berapa? Ya, saya lupa catatannya di bawah. Oh, Ya, Mahmud Yunus. oke, lanjut aja. MB berapa itu lu? Ada, saya nggak baca catatan ini Pak Iya, saya. iya, nggak apa-apa, nggak apa. Penggalan keempat, fa, bentuknya huruf bermakna. Penggalan Jawab keempat syarat. fa, merupakan huruf, atau bentuknya atau merupakan? Bentuknya. Bentuknya Dibacanya bentuknya atau merupakan? bentuk HB kali, baru bawahnya sekaligus huruf jawab syarat kali gitu ya. Ini HB kan? Penggalan keempat fa merupakan huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat. Huruf syarat atau jawab syarat? Huruf jawab syarat. Penggalan keempat fa bentuknya huruf bermakna dan juga merupakan huruf jawab syarat. Penggalan kelima insab, bentuknya kata kerja perintah, cirinya sukun di akhir, menunjukkan pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD. Tansobu,
kita buang ciri kakak untuk mendapatkan KKP, proses terjadinya proses untuk mendapatkan KKP, buang ciri KKSAD, tadi awal kita buang, karena huruf pertama merupakan berharokat sukun, maka diperlukan alif penolong dengan memperhatikan huruf kedua akar kata. Karena di sini huruf kedua akar kata fathah, maka perlu alif penolong berharokat kasroh. Akar kata Insob. Kemudian akhirnya kita sukunkan, huruf ketiga akar kata kita sukunkan menjadi insob. Akar kata nasibah, pola fa'ila, fa'ala atau fa'ila? Fa'ila, nggak apa-apa Fa'ila. Kalau dari Pak Yayan Fa'ila, kalau Pak itu kan ntar Fa'ala, nggak apa-apa. Lanjut. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 453, artinya engkau kerja keraslah. Pak Jai, ini yang penggalan 3 itu halaman 314 Pak Jai. 314. Mahmud Yunus 314. Oke, Yud. Langsung baca. Artinya belum. Arti Quran surah Al-Insyirah ayat 7, fa'idha faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, maka tetaplah engkau bekerja keras untuk urusan yang lain. Selanjutnya, untuk Quran surah Al-Insyirah ayat 8 akan disampaikan oleh Ibu Ivon. Silakan Bu Ivon. Terima kasih Ibu Akmalia. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 8 dengan metode Al-Hasani bersama saya Ivon dari kelas Fatonah 14. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farqab. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 8 terdiri dari 5 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ila, penggalan ketiga Rabbika, penggalan keempat fa, penggalan kelima irghob. Uraian Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 8. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ketiga Rabbika, bentuknya kata benda majemuk. Ciri KB1 tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kata benda pertama Robbi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya Robbun,
karena didahului huruf jar ila menjadi Robbin. Karena ber-KBM menjadi Robbi. Ciri kata benda, huruf jar, dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata rob Cak lapo ya Mei? menjadi robba. Lapo ya Mei dah? Pola Kenapa kata Mei? kerja Bocor. fa'ala. Aduh ikan di apa dulu Pola kata benda Domestik. lagi ya. terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua, K, bentuknya kata ganti milik, artinya engkau. Arti Robbika, Tuhan engkau. Penggalan keempat, Fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kelima, Irghob, bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah merupakan turunan dari KKSAD. Turunan apa berasal ya? Berasal dari. Berasal. Soalnya saya mengikuti buku ini materi, di buku materi tulisannya Ya, turunan. tapi yang umum dibacain pagi itu Berasal ya. berasal dari ya. Ya, sebentar saya ganti yang di saya. Antanya bukannya di bawah ya tulisannya. Oh iya, salah ini. Anta sesudah ini ya. Sesudah KKP berasal dari kakak Isadi. Oke, KKP. Saya lanjut pula, saya baca. Ya langsung baca. Penggalan kelima, irghob. Bentuknya kata kerja perintah. Kata kerja perintah berasal dari KKSAD. Untuk pelaku anta, tergobu, kita hilangkan ciri KKSAD-nya, yaitu ta. Dan perhatikan huruf pertama akar kata. Karena ro sukun, kita tambahkan alif penolong. Karena huruf kedua akar kata berharakat fathah, maka harakat alif penolong kasroh. Targobu jadi irghob. Menjadi irghobu dulu ya, begitu ya Bu Indah atau bagaimana? Langsung irghob. Langsung aja kayaknya, Bu Ivan. Kayak Bu itu tadi, kayak Bu Akma tadi. Targobu menjadi irghob. Ciri KKP sukun di akhir. Belum ada ya. Di bawah irghob itu ya Bu Indah, ditulis ciri KKP. Atau memang sudah dari awalnya? Harusnya ada cirinya nih ya. Ciri, ini kan udah di atas nih, ciri KKP, sukun di akhir kan? Sukun di akhir dan alif di awal ya? Gimana Indah? Maksud saya Sukun begini, di akhir. kita mendapatkan sukun di akhir aja kan ya, setelah ada targobu menjadi irghob. Kan di Atau atasnya bagaimana memang Bu udah Indah, irghob saya ini. kurang jelas. Biasanya kalau di uraian kayak gini aja. Jadi cirinya, ciri KKP itu sukun di akhir. Kemudian KKP berasal dari KKSAD. Ini di atas nih Pak Jai. Di atas iya nih. Ya, di atas. 7. Ini pindah nih sini. Gitu. Atau tidak perlu
dinarasikan ini, Bu Indah. Iya, dinarasikan. Apa, Jadi dihilangkan iya, di Arif Penolong itu kata tidak usah ya? kerja dinarasikan. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang targhabu. Untuk membentuk kata kerja perintah, nah, dibuang huruf KKSAD-nya yaitu ta. Karena huruf pertamanya sukun, maka diberi alif penolong yang dengan memperhatikan apa tadi harokat dari huruf kedua akar kata. Huruf kedua Karena kata. huruf kedua akar katanya fathah, maka harokat dari alif penolong adalah kasroh. Kemudian disukunkan huruf terakhirnya sehingga menjadi irghob, gitu aja. Berarti maaf tadi yang tadi insop juga pelaku antanya di bawah ya tulisannya ya. Tadi kan disebut anta dulu baru prosesnya. Yang ini ya? Iya. Oh iya. Berarti Iya. iya berarti salah berarti. Nggak apa-apa, nanti saya rubah. Diingetin aja itu. Iya sih. Udah sore soalnya kita nggak keburu nih. Bagaimana tadi? Makasih. Sampai sini ya? Berarti tinggal bacain arti ya? Udah jam 6. Oke, bacain arti. Tunggu sebentar Pak Jai, yang penggalan 5 tadi apa arti bawahnya itu saya belum lihat. Oh iya, engkau berkehendaklah. Kehendaklah, iya. Tapi kalau untuk arti keseluruhan, berharap aja. Kalau berkehendak itu kan arti perkataannya sesuai kamus gitu kan. Iya. Kalau arti itunya, arti kalimatnya itu. Kalau di Kemenak ini artinya ya? Berharap ya. Nggak mungkin kita sama Tuhan berkehendak kan, kita kan cuma bisa berharap aja. Oh, sudah habis ini ya? Sudah. Oke. Berarti tadi yang itu aja, yang KKP ayat 8 aja, ya apa aja ya yang perlu diperbaiki lagi. Ya, yang ini ya. Berarti susunannya mana tadi ini ya? Kan? Ini kan? Ya. Oke, sementara ini kan berarti udah berapa rangkaian acara ini, Nda? Baru 6. Baru 6 ya? Ya. Baru 6. 6 itu berarti udah ini sambutan udah semua ya? Ya, sudah. Setelah ini apa setelah ini? Puisinya Pak Afi. Oh, puisi, oke. Oh, puisi masih keburu nggak ya? Ya, terus ini setelah saya mengurai, setelah membacakan terjemahan panjangnya, terus saya ada yang diucapkan apa? Ya jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ini ada di sini enggak? Nah, ini dia. Jazakumullah. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baru ke Pak Afi. Nggak apa-apa, coba Pak Afi sekalian, Pak Afi. Biar dihitung masih ada waktu kita ya. Siap. Selanjutnya adalah penghayatan melalui puisi mengalirkan pesan keindahan dan kepekaan spiritual oleh Bapak Avicennia Darwis dan Ibu Noveri Sastri. Kepada Bapak Avicennia Darwis dan Ibu Noveri kami persilakan. Terima kasih Bu Wike. Sama-sama. Ungkapan hati milad pertama Fatona 14. Sabtu 4 Januari 2025, Fatona berangkat menuju Pulau Harapan. Si lancang kuning sudah bersandar di pelabuhan. Sebentar aja. Saya minta teksnya dong biar saya sesuaikan dengan ini, apa namanya? Oh iya. Di WA ya, Pak?
Afi? Oh, Bu Ferry minta tolong WA ke itu ke Pak Zai, Bu Ferry. Yang tadi Bu Ferry. Yang tadi? Ya, yang Pak terakhir itu. Zainuddin ya? Biar saya sesuaikan dengan ini berapa banyak ininya slide-nya. Ketemu Aduh, apa? yang asli salah. Yang ini lagi itu ada nama-nama saya selingannya. Ya, yang ada nama-namanya ya. Yang nggak ada nama-nama ya. Yang ada nama, ya mana aja lah. Yang ada nama, yang nggak apa-apa lah. Udah yang ada nama-nama biar tahu. Iya. Udah, Pak J, ke Ya, ya. Zainuddin. Oke. Oke. Ya, siap. Lanjut. Lanjut, Bu Ferry. Si lancang kuning sudah bersandar di pelabuhan. Layar terkembang, nahkoda berada di kemudi. Penumpang bersiap diri, dan angin pun membawa kami berangkat pergi. Berawal dari kelas offline 14, dipengaruhi oleh huruf ganda membentuk Fatimah. Kemudian kedatangan huruf Sia di tengah akar kata menjadikan sempurna namanya. Fatimah berubah menjadi Fatona. Ombak di lautan kadang menyapa lembut, kadang membuat penumpang mabuk, kadang mengamuk. Sebahagian penumpang terlempar ke lautan, hilang dan dimakan hiu. Nahkoda tidak hanya tahu arah tujuan, tapi juga menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai Pulau Harapan, mengajak untuk satukan tekad. Nahkoda yang juga menjadi panutan, penuh cinta dan selalu menorehkan amal kebaikan. Nahkoda yang merdeka dan hanya takut pada Allah. Nahkoda yang menjadi pekerja Allah. 1 tahun Fatonah berlayar menuju Pulau Harapan, berbekal niat ikhlas karena Allah, bertaubat sepanjang hari, tekad yang kuat, yakin akan sampai di Pulau Harapan, dan istiqomah melaksanakannya. Cara-cara untuk sampai ke Pulau Harapan. 5 pilar Al-Hasani mengantarkan kami ke etape pertama pelayaran menuju Pulau Harapan. 1 tahun berlayar, akhirnya sampai di Pulau Persinggahan. Sauh dibuang dan kami pun turun bersama. Istirahat sejenak sambil menghitung jumlah penumpang. Sungguh tidak mudah perjalanan menuju Pulau Harapan. 50% penumpang terlempar ke lautan luas. Hanya tinggal namanya. Entah dimakan hiu, entah tenggelam di dasar lautan, entah diselamatkan kapal lain yang berlayar di dekat kami, entah dibawa gelombang ke pantai, tidak ada yang tahu. Semoga mereka baik-baik saja. Amin. Allahumma amin. 1 tahun Fatonah berlayar. Terima kasih Buya Rizal. Doa kami semua untuk Buya sekeluarga.
Semoga Buya sehat selalu dan terus membimbing kami di jalan Allah. Ya Allah, tuntunlah kami dalam perjalanan menuju jannah-Mu. Terima kasih. Sama-sama. Pak Bizena, mantap. Pak Jai, tadi slide sebelum yang terakhir itu kayaknya perlu diperbaiki deh Pak Jai. Yang mana nih? Dimakan hiu. Yang sebelumnya, yang sebelum mana ya? Bentar. Enggak banget dimakan hiu. Yang mana yang mana? Tahu diselamatkan kapal lain. Ada bikin imajinasi kan hiu lengkap ya. Yang berdekatan. Sepertinya saya yang dimakan hiu. Jangan, nggak mau. Itu juga Udah badainya. 50%, soalnya nggak boleh turun. Bentar. Badainya belum tepat itu. Tapi udah dikeluarin lagi, Bu. Udah sadar. Masuk lagi. Yang ini Indah. Nah, ini Persentasenya naik. ada henti Pak Jai. Ini cerita Oh Kita iya. dengarnya Oh senyum. tidak henti. Salah ini salah ketik. Ya salah ketik. Ada henti. Enggak. Oh itu. Terus ilahinya I-nya harusnya huruf besar Pak Jai. Ilahi. Dimakan hiu. Terus terang saya tadi Yang dimakan Nanti itu disesuaikan keluar ya. yang ini nih. Kita Yang doa. petir ini ada di mana nih? Kalimat petir ini nih. Yang pas. Yang petir itu tidaklah mudah itu sampai 50% udah dimakan sama hiu tadi. Tidaklah mudah itu yang Pak Afi ya? Siapa? Yang satu jadi karena kan Itu paragraf keberapa itu Pak Afi? itu Setelah 5 pilar ya? tunggu yang bundo yang bundo. Ferry. Ferry berarti di sini berarti. Tunggu dia. tidak mudah perjalanan menuju Pulau Harapan. Udah mau habis itu berarti ya? Itu ya itu kan Oke, ntar saya sesuaikan lagi. Ya. Oke, sip. Sementara mantap itu dulu. Hiunya ada nggak tadi? Nggak ada. ada. Tapi saya Tadi ada yang terpental diambil kapal lain itu di mana? Jadi ya itu di paragraf ini panjang Pak. Kejauhan paragrafnya. Kan tuh yang bunuh tuh, ombak di lautan kadang menyapa lembut, kadang membuat penumpang mabuk, ya kan? Oh, di situ aja kali ya. Itu maksudnya dideketin dengan yang tadi yang sungguh tidak mudah. Pak Afi, nih saya share. Iya. Ini. Pak Bus jangan dimakan hiu ya Pak Bus. Ini kan nih ombak di laut menyapu kadang lembut kan, hiu Kan kan. dimakan Iya. pulau Ini harusnya berdekatan dengan yang ini yang jatuh ini. Ya, itu bisa Pak, bisa. Supaya nanti gambarnya pas sama yang badai itu. Ya, jadi diturunkan aja ini ya. Diturunin aja ini. Ya. Yang ombak di lautan kadang menyapa lembut, kadang membuat, itu ditaruh di atas dimakankan hiu tadi. Iya, terus nanti di situ kan ada badainya kan yang kayak tadi kan, banyak Iya. itu pas tuh. Ya, oke ya. Oke. Berarti ini udah berapa rangkaian acara nih? 7. Masih sisa bentar. Mau tak hitung. Udah masuk maghrib sana enggak? Pak Zai? Yes. Di sana udah masuk maghrib enggak? Kalau di Padang memang belum. Belum, saya belum juga. Syukurlah. Ya. Belum. Sebentar 7 berarti tinggal pantun Bu Adestik sama Bu Erna ya. Nanti kita lanjut habis Isa bagaimana? Pak Bus. Iya, habis deket ya. Isa ya. Ya baik. Maghrib tanggung habis Isa ya. Karena kita mau ngitung durasinya. Nanti kan belum ditambah dengan yang pada itu kayak Pak Herman, Pak Master dan lain-lain, Pak. Itu belum dihitung. Sementara ini kita udah tutup ya. Tadi setengah 5 berarti udah 1,5 jam tuh. Wah, doa saya juga panjang tuh Pak Zai, dari Anyer Panarukan nanti itu panjangnya. Nah, iya makanya 1,5 jam jangan-jangan nggak keburu nih Pak Jai buat tematik nih. Nggak, makanya nanti kita padatkan mana yang bisa dipadatkan kita padatkan gitu.
umpamanya tadi apa namanya sambutan kan bisa nanti pesen, jangan terlalu lama karena kan panjang. Terus nanti di apa speednya di uraian ayat yang tadi dari Indah sama yang dua tadi ya Al-Isra juga dipercepat. Iya, iya. Ya kan di situ yang makan banyak waktu lama tuh sama sambutan sebenarnya. Nah sambutan nanti kita Nanti kita batasin. uraian ayatnya cepat aja ya Pak Jaya. Ya dipercepat aja. Ya ringkas-ringkas saja keterangannya. Iya. Tapi saya masih minta punya spare kan 2 jam tuh, bisa sampai 2 jam setengah. Jadi Iya, 2 jam setengah tuh udah pas itu. soalnya kan Kalau itu kan 2 kelasnya jam, kita hari Sabtu Pak Bus, jadi bebas harusnya kan. iya. Sabtu kan kelas Nah kita nggak ada biasanya 2 Pak orang. Zai kan hari kalau jam belajar pagi itu kan biasa juga termakan itu jam 8 lewat sekitar Iya. 15 menit. Di grup Iya. lain juga kan sering kejadian gitu. Ya, ya, betul. Iya, iya. Oke, sip. Terima kasih sementara ya. Setelah Iya. Ketemu kehadirannya. Nanti Malam ya. dilanjut 7:30. Yang Jangan perlu di- jangan 7:30 Pak Zai. jam Itu 8, Isra sorry. itu jam Habis 8. Isa, ya, maaf. Iya. Habis Isa ya, maaf. 8:04 kali Pak Jaya kalau di Sumatera. 8:04, boleh, udah telat. boleh. Iya, Ya. di saya juga jam 8 tuh masih masjid biasanya saya tuh. Iya. Mantap, Pak Nggak Zai. apa-apa, lewat dikit nggak apa-apa. Nanti kita skip kan gantian. Judulnya Iya. kita mau latihan ngecek apa kesalahannya atau apa yang harus diperbaiki, Ya. kemudian hitung Iya. waktunya. Yang penting Reviewnya hitung kali waktu. ini. Hitung waktu. Ya, itu aja. Makasih Pak Bus, makasih semuanya. Makasih Ya, semua. Ya, nanti kita jumpa lagi Terima kasih malam. semuanya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Sampai ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Balik lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti dilanjut lagi malam ya?